Danau ialah beberapa air tawar yang terkumpul di salah satu tempat berupa cekungan yang luas. Danau dapat tercipta oleh beberapa hal karena baik itu momen alami atau karena bikinan manusia. Keindahan Indonesia diantaranya sebagai negara yang mempunyai banyak wisata danau yang indah serta jadi tempat wisata dunia. Di balik keindahannya untuk menjadi objek wisata di Indonesia, nyatanya ada hal-hal yang lain yang dapat jadi daya tarik satu danau, yakni cerita misteri yang membayanginya. Banyak pula danau yang dianggap angker di Indonesia sebagai urban legend buat masyarakat di sekelilingnya. Benar atau mungkin tidak kisahnya, banyak salah satunya yang belum dapat dibuktikan alias cuma keyakinan warga saja. Berikut beberapa danau angker yang dianggap ada di Indonesia. Yang pertama, Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia serta Asia Tenggara. Objek wisata ini populer di penjuru dunia. Salah satu fakta kenapa danau ini populer ialah pemandangannya yang indah. Ditambahkan kehadiran Pulau Samosir di tengah-tengahnya yang meningkatkan pesona Danau Toba yang memikat. Tetapi di balik keindahan itu, ada cerita misteri cukup menyeramkan sekitar Danau Toba. Konon yang terjadi adalah salah satu pemuda yang bermain di Danau Toba pada saat itu melihat seorang wanita mendatangi teman-temannya. Bentuk wanita itu sangat putih serta wajahnya rata. Masyarakat di tempat seringkali mendengarkan suara tangisan wanita pada saat malam hari dari salah satu pojok favorit tempat tersebut. Tangisan itu dipercaya adalah rintihan beberapa korban yang pernah terbenam di danau itu. Danau ini menjadi salah satu danau angker di Indonesia. Danau Toba populer dengan kehadiran makhluk misterius yang terkadang tampil di foto-foto bidikan beberapa pengunjung danau. Yang kedua, Danau Tolire, Ternate. Danau Tolire yang berada di Ternate, Maluku Utara. Ternate memang populer dengan beberapa cerita legenda, di antaranya terkait dengan Danau Tolire. Beberapa pelancong yang hadir ke tempat ini bukanlah cuma ingin melihat keindahan alam yang tersaji dari dalam tempat ini, tetapi beberapa dari mereka ingin tahu makin banyak mengenai misteri yang belum terpecahkan yang ada di Danau Tolire. Menurut legenda, danau ini dahulunya adalah salah satu kampung yang dikutuk serta terbenam menjadi danau sebab salah satu ayah di kampung itu menodai kehormatan anak gadisnya sendiri. Sekarang Danau Tolire ada dua,
Tolire besar, serta Tolire kecil. Di Tolire besar yang memiliki air tawar tersebut terdapat banyak ikan, tetapi warga setempat tidak ada yang berani menangkap ikan di tempat itu, sebab mereka percaya Danau Tolire besar ditempati oleh siluman buaya. Konon siluman ini seringkali memperlihatkan dirinya yang berada di tengah-tengah danau. Warnanya putih dengan panjang 10 meter. Tetapi tentunya tidak kebanyakan orang yang bisa melihat siluman buaya itu. Warga seputar berasumsi jika tempat ini menjadi salah satu danau angker di Indonesia. Yang ketiga, Danau Gunting di Bogor. Selanjutnya ialah Danau Gunting. Danau ini terdapat di belakang Istana Bogor. Ukurannya kecil seperti dengan gunting. Oleh karena itu tempat ini populer dengan Danau Gunting. Cerita misteri yang tersebar mengatakan jika salah satu pojok Danau Gunting ditempati oleh makhluk astral bertubuh besar serta hitam alias Gandarwo. Di tengahnya ada satu pulau kecil yang tidak terlepas dari cerita misteri. Banyak yang mengatakan jika pulau tersebut dijadikan rumah burung, seringkali kelihatan figur supranatural wanita memakai baju Belanda. Masyarakat menganggap tempat ini adalah danau angker. Apabila berada di danau ini, yang penting waspada jika bertandang ke salah satu tempat wisata yang terkenal di Bogor ini. Yang keempat, Danau Sunter, Jakarta Utara. Tempat yang ada di tengah-tengah kota nyatanya bukan jaminan yang tepat jika tempat tersebut tidak angker. Danau yang ada di lokasi perkotaan ini nyatanya mempunyai banyak cerita misteri yang sampai sekarang belum terungkap. Beberapa orang ditemukan tenggelam di danau ini serta tidak dapat diketemukan kembali. Menurut masyarakat di sekitar, penghuni fundamen Danau Sunter sebagai pemicu masalah tenggelamnya serta hilangnya korban yang tenggelam di tempat ini. Konon pulau kecil yang ada di tengah-tengah danau ini adalah istana beberapa siluman buaya. Beritanya, beberapa masyarakat mengakui melihat sesosok buaya putih yang ukurannya semakin besar dibanding buaya biasanya. Ini makin memperkuat keangkeran danau yang luasnya cuma 15 hektar itu, yang sekarang memang tidak semisterius dulu. Sebab saat ini banyak bangunan seperti apartemen dan beberapa gedung bertingkat yang ada di dekatnya. Serta tempat ini telah menjadi tempat wisata piknik untuk olahraga air. Namun, jangan salahkan jika Anda berada di danau itu dan tiba-tiba kalap tanpa diketahui sebabnya.
Yang kelima, Danau Ranukumbolo di Jawa Timur. Ranukumbolo tentulah tidak asing untuk beberapa pendaki gunung, khususnya buat mereka yang pernah mengalahkan Gunung Semeru. Ranukumbolo adalah tempat beberapa pendaki Semeru istirahat serta berkemah. Beritanya, beberapa pendaki seringkali melihat sesosok wanita dari tengah-tengah danau, khususnya saat malam bulan purnama. Pandangan itu dipercaya menjadi dewi penunggu Ranukumbolo. Di samping itu, di tempat ini ada ikan mas yang tidak diketahui asal-usulnya. Menurut masyarakat setempat, ikan-ikan itu adalah jelmaan dari beberapa dayang penunggu Dewi Ranukumbolo. Karenanya, ada larangan tidak tercatat supaya tidak mengambil atau mengganggu ikan-ikan tersebut.